Teror ribuan kuntilanak di Bali akibat menghajar ratu kuntilanak yang mendiami rumah salah satu anggota keluarga. Gangguan terus berdatangan hingga menyerang anak kesayangan. Untuk menghentikan teror tersebut, negosiasi pun coba dilakukan dengan permintaan darah manusia. Teror mengerikan ini dialami nyata oleh Pak Jero Pandit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jero Pandit? Ya, astungkare sehat walafiat. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum. Dan salam rahayu untuk warga Bali. Salam rahayu. Malam hari ini Mang Ei dan tim masih berada di Pulau Dewata, Pulau Bali, yang mana kita akan menguak misteri-misteri atau kejadian-kejadian unik mistis yang ada di Pulau Bali ini. Ada Pak Jero Pandit yang akan berkisah malam hari ini tentang kuntilanak. Nah, ini seru sekali nih. Kuntilanak itu sudah terkenal lah, semua tahu. Tapi di Bali kata Pak Jero ini nggak ada yang namanya kuntilanak. Tapi nanti kita dengarkan bersama ya. Sobat MM, kuntilanak ini menyerang Pak Jero ribuan. Bukan satu, bukan dua. Ini ribuan. Dan berlangsung beberapa lama gitu ya. Menyerang keluarganya. Sobat MM yang ke Bali boleh ketemu dengan Pak Jero. Ya. Pak Jero ini adalah seorang spiritual ya, praktisi spiritual. Baik, sobat, kita berada di sebuah tempat di mana mirip dengan kerajaan Bali ini kalau saya lihat. Lihat lukisan dan ornamen-ornamen serta ukiran di belakangnya, luar biasa, mengagumkan. Memang Bali ini benar-benar punya ciri khas tersendiri. Pak Jero, kira-kira kalau kita menceritakan kuntilanak di sini, Ya, kemungkinan dia datang nggak? tergantung. Kalau kita membicarakan tentang kelemahan-kelemahan mereka, pasti dia mendengar. Karena dia kan angin dia kan. Gampang dia punya pendengaran yang tajam. Meskipun jauh jaraknya. Ya, Dan Pak Jero di sini merasakan apa nih di wilayah ini, di area ini? sementara sih aman-aman. Saya belum melihat kejanggalan di sini. Nanti kalau ada suruh minggir ya Pak Jero ya. Pasti. Oke, baik. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Pak Jero. Jangan skip videonya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Pak Jero Pandit. Sebelum saya cerita kisah ya, pengalaman saya. Jadi kalau kita berbicara tentang kuntilanak, ini khususnya untuk umat saya di Hindu ya. Sebetulnya kuntilanak itu kalau di umat Hindu tidak ada sebutan kuntilanak. Kalau umat Hindu ya, itu sebutan mungkin roh-roh yang bagi umat Muslim atau Jawa mungkin. Kalau di Bali tidak ada. Karena begini, sepengalaman saya, kalau memang tahu kita asal usul kelahiran kenapa ada kuntilanak, itu sebetulnya sepengalaman saya mereka itu lahir dari darah. Misalkan kalau kita tabrakan, darah perceceran. Kalau di Bali kita punya ritual khusus ini untuk mengembalikan unsur-unsur ini. Mengembalikan unsur panca mahabhuta namanya. Jadi untuk menyatukan kembali ke jasad orang itu biar dia tidak di sana gitu. Kan kita istilahnya ngulapin namanya. Ketika kita ulapin, kita tarik kembali, itu jadi unsur-unsur ini sudah kembali ke tubuhnya. Jadi tidak akan menjadi arwah yang penasaran dia. Nah, kuntilanak itu lahir dari itu. Karena saya tahu karena dia sendiri yang mengatakan bahwa dia lahir dari itu gitu. Makanya kuntilanak itu makanannya darah dia.
manusia khususnya. Kalau darah hewan tidak mau dia. Makanya kalau ingin membuktikan rumah itu ada kuntilanak, cari aja darah manusia, taruh semangkuk itu, besoknya habis lah itu. 1000% di sana pasti ada kuntilanak. Itu dulu. Nah, manusia yang mati bunuh diri, manusia yang mati terbunuh, itu namanya kan mati ulah pati, mati salah pati. Kemudian ini yang mati terbunuh yang dua-duanya ini yang paling cepat ya untuk mewujudkan menjadi kuntilanak dia. Kalau kita tidak rituali itu disempurnakan ya. Ya. Kalau selain agama Hindu, kalau mati itu kan ada ritualnya, mungkin ya begitu mati bisa langsung ditanam. Kalau di sini kan masih ada prosesnya banyak, makanya tidak ada, kalau di Hindu itu tidak ada sebutan kuntilanak. Jadi kalau kuntilanak itu golongan roh yang semuanya cewek itu, perempuan Pasti semuanya, perempuan. Pasti perempuan. Ada golongan neha namanya, neha itu lebih tinggi dari levelnya dari kuntilanak, juga cewek itu. Gimana perwujudannya? Sama itu, sama. Tapi namanya percis, beda ya. Kayak di film-film itu percis sekali. Ini hitam, ini rambutnya gitu. Makanya kalau ada yang mengatakan kuntilanak merah, mungkin ada. Cuma saya pribadi tidak pernah menemukan yang wujudnya merah, tidak pernah. Jadi semua itu busananya putih, rambutnya panjang. Kalau kita lihat, kalau memang kita pernah melihat, coba lihat nanti di bawah kakinya itu pasti sejengkal itu mengambang dia, sejengkal. Tidak layang lebih, ya. Tidak lebih, tidak kurang dia, sejengkal ya. Itu sih sebetulnya. Jadi saya punya pengalaman sendiri dulu. Itu terjadi kurang lebih tahun 2010 ya. Nah kebetulan istri saya punya bibi. Bibinya itu tinggal di dekat rumah sakit umum. Jadi rumah sakit umum, rumahnya di sini berdekatan. Ya, jadi di rumahnya itu dulu ada praktek dokter bedah dia. Nah ini yang bikin dia betah tinggal di sana, karena sudah beranak cucu di sana ribuan. Jadi kalau kita mau mindahin juga nggak bisa, terlalu banyak. Terus karena di sini ada tempat dokter bedah, dia kan enak di sana, setiap hari dapat darah itu kan. Itu alasannya nggak bisa pindah. Nah rumahnya ada 2 lantai, kebetulan lantai yang kedua itu tidak pernah ditiduri. Istri saya waktu muda pernah tidur di sana, tidak pernah bisa tidur. Selalu dihantui suara, terus ada suara jalan, suara teriak bermacam segala macam. Akhirnya bibinya itu dibawa ke rumah saya gitu. Karena gini, banyak kejadian-kejadian yang aneh itu terjadi di rumahnya. Nah, contoh, kalau dia berkaca, bercermin, kadang dia kelihatan seperti percis kuntilanak. Yang kedua, kalau tidur sering ada yang manggil namanya. Kemudian rumahnya tiba-tiba ada darah bercak darah itu. Makanya kalau rumah kosong tiba-tiba muncul bercak darah, saya jaminkan itu 1000% pasti ada kuntilanak di sana. Itu dari manusia atau dari kuntinya sendiri yang Dari mengecerkan? kuntinya, mungkin kan habis makan darah, jadi darahnya itu berceceran, ketel itu. Nah itu terus mimpinya mimpi buruk, terus nggak pernah bisa tidur nyenyak, terus selalu ketakutan. Akhirnya saya suruh aja pulang ke rumah gitu. Nah sampai di rumah kan saya ambil tangannya, langsung trans ya, langsung dimasuki, padahal bibitnya cantik. Jadi dimasuki, begitu masuk langsung suaranya persis kayak di film-film itu, Sekikikan itu. keras sekali sampai bulu saya merinding. Saya kan kaget, mundur langsung. Nah
spontan saya hantam gitu. Jadi bukan hantam dengan fisik tapi kan ilmu ya. Di sini kita bicara ilmu. Langsung lah terpental dia 3 meter tuh. Jatuh, dia bilang panas. Setelah itu sadar ya. Saya kira sadar sudah tidak ada apa-apa kan. Pas malam, waduh ribuan datang. Menyerang rumah Pak Jarwo. Menyerang. Jadi beliau ada yang terbang, ya. Ada yang terbang, ada yang jelas yang tidak ada yang menyentuh tanah dia. Terbangnya ada segini, ada yang tinggi gitu. Banyak sekali. Itu ribuan berarti putih semua. Putih semua. Rapat ya. Rapat ya. Nah akhirnya saya bentengi rumah dengan kekuatan gaib itu. Karena dia terlalu banyak kan energi saya kalah. Jebol energinya. Akhirnya karena pikiran panik pikiran saya kan kalut. Jadi ilmu itu sudah tidak jalan. Ilmu yang kita miliki kalau sudah dalam keadaan panik tidak bisa berfungsi dia. Akhirnya 1 minggu, jadi anak saya diajak sama bibi saya. Tiba-tiba datang jam 7 malam nangis anak saya. Itu setiap jam 1 siang siang ya, itu nangisnya mulai dah nangis sampai jam 10 malam. Terus itu selama 1 minggu. Umur berapa itu? Itu baru umur kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu. Karena anak saya katanya ditusuk pakai pakai kukunya itu. Nah 3 hari masih saya bisa membentengi. Hanya satu yang pada waktu itu yang bisa ampuh untuk benteng itu bawang dia. Bawang merah. Bawang merah. Cuma gantung aja di pintu. Gantung pintu. Karena baunya itu yang dia tidak suka. Bawang merah, terus di telapak kakinya juga olesin. Tapak daru tanda tambah itu. Kemudian nanti taruh di bawah bantal. Itu kalau hilang baunya lagi dia. Nangis anaknya. Bertahan gitu. Berapa jam kalau itu bawang? Sampai baunya habis. Kira-kira berapa jam? Kurang lebih 3 jam lah. Habis ya? Habis dah baunya itu. Lagi nangis. Akhirnya saya melapor ke guru saya yang satu ya. Gini-gini. Gurunya bilang lawan aja. Saya disuruh ngelawan. Nanti kalau sudah kalah ketuanya, kamu bisa kalahkan, nanti semua pasukannya itu milik kamu. Kamu bisa kendalikan gitu dia bilang. Akhirnya saya disuruh nyari ke markasnya. Itu yang dekat di rumahnya langsung. Ke rumah bibi itu? Ya, yang dekat ke rumah sakit itu. Saya langsung datang jam 7 sore. Jam 7 sore. Akhirnya saya ke sana, saya panggil nih semuanya. Nah, setelah di sana lagi bibi saya dimasukin lagi. Ini sapamnya itu yang besar-besar tuh langsung lari tuh ngalangan. Karena lihat bibinya itu spontan langsung berubah ya. Nah dia bilang gini, kamu yang duluan mukul saya gitu dia bilang. Jadi anakmu saya juga sakiti gitu dia bilang. Akhirnya makanya saya dibilang saya ini masih beruntung loh. Masih dilindungi Tuhan itu. Alam. Karena gini, itu makhluk seperti itu biasanya jarang sekali memaafkan. Kalau memang dia sudah tersakiti pasti dia akan membalas lalu gitu. Karena dia masih merasa kesal nih, orang wajahnya kena hantam. Ini hitam nih. Akhirnya saya melakukan kesepakatan pada waktu itu tidak saling mengganggu gitu. Makanya kalau saya waktu itu belum tahu. Biasanya kalau setiap hari-hari tertentu, Kajang Kliwon deh, Purnama Tilem, itu biasanya kita buat segahan nasi yang warnanya 5. Tuh. Kalau rumah yang ada penghuninya seperti itu, jangan dikasih warna merah. Ketika dia melihat warna merah, dia mengira itu darah.
pasti datang banyak sekali gitu. Orang dia makanannya darah. Makanya waktu itu saya tanya, kamu asal usulnya dari mana sih sebetulnya? Jadi asal usul saya itu lahir dari darah. Itu kapan waktunya ngobrol dengan itu, dialog? Itu setelah saya minta maaf, kan anak saya kan nangis terus. Saya kan datang ke markasnya, sudah damai tapi masih nangis. Saya tiap hari terus diincar, terus siang malam terus diincar. Akhirnya malam datang dia gitu. Malam lagi datang, Rombongan lagi? selalu rombongan, tapi yang nyari saya tuh yang ketuanya terus nyari saya, diincar karena saya mukul. Akhirnya kita dialog, terus saya tanya, makananmu apa sih sebetulnya? Saya suka darah hewan, saya carikan. Saya tidak mau darah hewan, darah manusia carikan. Itu dia bilang. Nah, terus karena terus nangis nih ya, karena terus nangis anak saya, akhirnya minggu kedua sudah seminggu lebih anak saya nangis terus. Jadi karena pikiran saya kalut kan, sudah blank dah gininya, sudah semua saya lupa ajarannya. Akhirnya saya ke sana minta bantuan guru akhirnya. Nah, minta bantuan guru. Jadi ketika nyampe di rumah guru, saya juga sih yang disalahkan. Karena gini, biasanya kita nego itu kan ada aturannya. 1, 2, 3 kan itu. 1, kita adakan komunikasi yang bagus. 2, kalau tetap dia tidak mau, langkah ketiga kalau dia tetap bersikukulas tidak mau, kita baru adakan Action gitu. Saya langsung mukul, itu salahnya saya. Nah, guru saya tahu, waduh ini wajah kuntilanaknya yang satu ini hitam, ini yang kena pukul kamu yang mukul. Ya guru, karena saya spontan aja gitu, spontan. Karena 1, kaget, yang kedua ngelihat wajahnya tuh langsung seram tuh loh, itu yang bikin saya kaget. Akhirnya saya mukul gitu. Nah, terus guru saya bilang gini, kalau dia masih sakit, dia masih terluka akibat pukulanmu, anakmu juga tidak akan sembuh, itu dia bilang. Akhirnya pada waktu malam itu guru saya langsung bertindak. Saya langsung minta bantuan itu, disembuhkan itu. Setelah malamnya saya dikasih sesuatu, tempelkan di pusarnya, nanti anakmu. Pada waktu itu, malam itu setelah dikasih sesuatu guru saya itu, sampai saat ini enggak pernah gitu. Enggak pernah nangis lagi. Sesuatu itu apa? Adalah bentuk simbol-simbol. Karena kuntilanak itu kan ada kepalanya juga. Ada leadernya gitu loh. Jadi setiap makhluk halus itu ada leadernya dia. Kalau kita tahu nama-nama ketuanya itu, kita menghadap aja ketuanya, minta bantuan. Kalau kita memang tidak salah, dia yang mengentengahi gitu. Itu prosedurnya. Kalau kita tahu prosedur itu dengan baik, makanya kalau orang-orang kesambar sebenarnya enggak sulit mengatasi itu gitu. Cukup kita panggil ketuanya, minta bantuan. Kalau kita memang tidak salah, ya pasti diobati gitu. Nah, setelah itu kita kan mau memindahan kuntilanak ini. Karena saking banyaknya dia tidak mau pindah. Ininya sulitnya. Kalau rumah kosong, rumah yang lama tidak dihuni, jadi kalau ada penghuninya kuntilanak, sulit sekali memindahkan. Kecuali ketika kita memindahkan ada buatin tempat, atau kita ada rumah kosong kita bawa ke sana, itu baru bisa. Kalau enggak, sulit sekali. Perang pasti itu dilawan mati-matian. Makanya
kuntilanak itu sebetulnya roh levelnya yang paling bawah tapi paling ganas. Sebelum dia dapat membalas dendam, dia tidak mau menyerah. Itu masalahnya. Nah, saya kebetulan dengan ketuanya, nanti ciri-ciri ketuanya tuh ada ciri-cirinya dia. Seperti apa? Ini rambutnya putih, ini hitam. Putih hitam rambut. Itu udah ketuanya dan Jadi yang kemarin terpukul itu ketuanya dia. pas kena ketuanya. Ketuanya dia. Itu Makanya masalahnya. marah ya. Ya, marah besar ya. Makanya tembok ini tidak ada artinya bagi beliau. Tembus dia gitu. Nah, akhirnya saya kesepakatan berdua dengan golongan beliau. Jadi mulai saat itu saya tidak lagi saling mengganggu. Gitu. Makanya saya kalau ada orang-orang minta bantuan untuk memindahkan itu, saya masih mikir. Karena saya sendiri sudah melakukan kesepakatan. Itu makanya persis seperti film-film itu, persis sekali. Akhirnya setelah ketuanya diobati oleh guru saya ya, dia minta begini. Bibi saya nih, dia kan mau biar rumahnya bebas dari kuntilanak, kita nego. Dan guru saya pun nego mau dipindahkan, dia enggak mau. Nah, enggak mau karena satu dia sudah nyaman di sana, yang kedua ada praktek dokter yang sering ada bedah darah itu kan. Yang ketiga mungkin karena sudah saking banyaknya sampai beranak cucu di sana, dia tidak mau. Kita bicara dengan tuan rumah khususnya dulu. Bagaimana kalau kita buatkan tempat kayak gudang kecil, kemudian kalau itu sudah selesai baru kita pindahkan. Akhirnya dia mau. Di tempat yang sama? Tempat satu pekarangan satu rumah itu. Akhirnya itu dibuatin satu gudang kecil ini. Nah, baru dia dipindahin ke sana gitu. Biar tidak biar tidak serumah dengan penghuni rumahnya gitu. Terpisah dari rumah utama? Ya, dulu kan masih serumah dia. Karena 2 lantai. Yang lantai 2 kosong, yang lantai 1 bibitnya yang menempati. Nah, semua dipindahkan sana baru dia mau. Ukuran berapa itu? 2x3 itu. Masuk ya segitu? Masuk dia semua. Gitu. Nah, akhirnya dia mau. Dulu waktu belum ada tempat kosong enggak mau dia pindah. Lawan ya dilawan gitu. Gitu masalahnya. Setelah pindah enggak ganggu dia? Karena enggak pernah lagi. Tapi si ruangan itu enggak pernah dimasuki manusia? Enggak, orang terus kosong aja. Enggak pernah ada yang mau masuk situ? Termasuk bibi? Bibi saya sudah tahu kan enggak berani dia. Langsung merinding itu bulunya dia. Cuma dibersihkan mungkin ya? Enggak pernah. Kalau dibersihkan enggak mau dia. Biarkan gitu ya, aja? Gitu. Oh, seram sekali. Kalau rumah di tempat itu serem. Terus mereka itu nggak akan masuk ke rumah utama? Diam aja di situ? Bisa saja masuk, cuma tidak mengganggu karena kita sudah melakukan kesepakatan ya, perjanjian itu. Mungkin saja teritori ya? Ya, apalagi kalau penghuni rumahnya keimanannya tidak ada, kan jelas masuk dia. Itu mudah ya? Ya, kalau imannya memang kuat. Sembahyangnya rajin itu kan bisa saja bentengnya kuat. Jadi kalau memang tidak pernah sembahyang bisa saja masuk dia. Gitu. Makanya kalau rumah kosong untuk mengusir itu bersihin aja rumah, kasih wangi-wangian, kasih lampu yang cerah gitu. Makanya rumah-rumah kosong itu perlu sekali kasih cahaya matahari dia. Itu kalau rumah kosong. Kalau nggak ada berarti lampu dinyalakan gitu? Nyalakan. Harus terutama dinyalakan sebetulnya. Toilet ya? Toilet. Jadi itu, rumah ditinggal lebih baik lampu nyala? Harus, salah satu lampu harus nyala sebetulnya. Kenapa mereka mau minta maaf ya? Mungkin satu, mereka sudah bisa membaca. Dari isi hati saya menolong orang itu, saya betul-betul tidak ada
ekspektasi apa dari mereka gitu. Itu mungkin yang mereka tangkap dari saya. Makanya ketika saya minta maaf, dia juga minta maaf gitu. Saya heran juga. Oh, dia minta maaf juga? Ya, Sama-sama minta ya. maaf gitu. Biasanya karena kata kakek saya, roh yang itu jarang dia mau minta maaf. Nah, dia kan juga bisa merasakan vibrasi saya gitu mungkin. Orang-orang yang memburu hantu termasuk kuntilanak, saya kok ngeri lihat, ngeri. Karena buat konten itu kan nantang dia. Kalau memang kita ndak bisa dia menyerang kita ndak bisa, jadi larinya pasti ke keluarga. Oh begitu ya? Ya. Kalau benteng kita kuat, mungkin dia tidak bisa menyerang kita, tapi keluarga lain yang dicari, keluarga terdekat. Sekarang ini kan di YouTube banyak sekali itu ya konten-konten bahaya sekali, penelusuran. makanya saya ngeri. Dia bisa mengincar kemana saja. Bisa ketika kita bawa sepeda motor, bisa kita dikacaukan pikiran kita kan bisa. Itu makanya ngeri. Dia lihat konten-konten itu nantang itu kuntilanak. Itu secara etika sudah melanggar aturan gitu ya. Demi konten. Ya demi konten, tapi akibatnya ada dipikirkan. Atau mereka memang sudah punya proteknya seperti itu. Iya, kembali kalau protek diri kita kuat, keluarga kita kan nggak mungkin. Mungkin saja bisa lepas. Apalagi kita punya anak. Pokoknya kalau berurusan sama kuntilanak, kalau kita buat konten untuk menelusuri tempat-tempat kosong, lebih baik jangan menantang gitu aja. Jangan menantang, nanti bahaya nanti akibatnya. Tapi nggak bisa juga ya, konten itu kan memang menginginkan kehadiran, penampakan ya. Ya kalau masalah menghadirkan kan ada apa. Tapi bahasanya kalau menantang tuh dia marah sekali nih. Keluar kau gitu ya, seperti itu. Ya banyak kan beredar di medsos itu. Sampai seru. Makanya sehebat apapun kamera nggak bisa menangkap itu. Nggak bisa menangkap langsung kelihatan, nggak bisa. Saya yakin tuh. Kecuali pakai mantra-mantra atau gimana? Kecuali memang dia mewujudkan dirinya dari unsur dari saat ini menjadi unsur padat, dia baru bisa menumbuhkan wajah. Kalau ada niat dari mereka ya? Ya pasti menunjukkan. Mereka itu standby atau kalau sudah malam keluar pergi gitu? Tergantung juga kalau dia lapar baru pergi. Makanya saya pernah coba dulu rumah kosong, lama kosong tuh, darah. Kebetulan ada darah waktu itu. Temennya kan kerja di salah satu gini, dia bawa darah sedikit sekali, langsung habis besoknya. Di botol habis. kecil? Botol kecil aja Dibuka? Buka. Tapi kalau ditutup gimana? Habis juga? Belum pernah saya coba. Nah mungkin kalau di dalam sebuah tempat dia nggak bisa ya? Ya bisa, mungkin makanya begitu. Gini, kalau orang yang diganggu kuntilanak, ya kalau memang sudah darahnya diisap, dia pasti tambah mengurus dia, kurus gitu. Akhirnya kayak orang kena leukemia, kanker darah itu persis seperti itu. Saya sering soalnya menangani seperti itu. Jadi dihisap darahnya? Dihisap darahnya pada waktu tidur, tapi kadang dari jempol kaki itu biasanya sering dihisap dia. Kalau jempolnya luka atau gimana? Kalau orang manusia normal itu, orang normal bisa juga dihisap? Itulah tadi kan saya bilang tergantung dari benteng seseorang. Makanya kalau ciri-ciri orang yang memang sudah nempel kekuatan kuntilanak itu pasti satu, dia tidak pingin mandi. Mandinya itu kalau lihat air aja sudah keburu gini, dia kayak takut tuh loh. Yang kedua, sembahyang sudah jelas, ibadah ya, tidak mau dia. Yang ketiga, tambah kurus, terus batuk.
batuknya tuh makin jadi-jadi. Itu pengalaman saya yang sering saya temui di lapangan ya. Itu bisa disembuhkan? Bisa lah, bisa. Nah, malam ini setelah kisah tadi, ada nggak kehadiran mereka di sini? Nggak ada. Nggak ada ya, mudah-mudahan nggak datang lah ya. Nggak ada. Pesan-pesan untuk mengatasi kuntilanak seperti apa? Untuk mengatasi Atau memprotek atau mempagari seperti apalah menurut Pak Jero? Yang pertama, tentu yang paling utama itu adalah keimanannya. Jadi setiap orang, setiap agama itu memiliki cara tersendiri. Itu keimanan. Yang kedua, memproteksi di rumah dulu. Kalau ada benda-benda misalkan yang disenangi kuntilanak itu jangan sampai ditaruh di rumah. Misalnya Celana dalam itu kadang-kadang bagi yang tidak tahu itu sembarangan aja dibuang. Kadang itu kan ada darahnya itu. khususnya wanita ini. Khususnya wanita, makanya dibuang dengan bagus. Pembalut itu. Pembalut. Ini kembali kepada proteksi yang saya alami. Yang paling ditakuti adalah orang yang rajin beribadah memang. Karena orang yang rajin beribadah itu auranya sejuk tapi panas. Kita yang merasakan sejuk, dia yang merasakan panas. Karena mungkin kekuatan vibrasi dari Tuhan itu masuk ya. Itu sebetulnya. Dan jangan menantang itu aja. Kalau kita menantang, walaupun kita memiliki benteng yang kuat, suatu saat kelemahan kita pasti bisa ditembus. Karena pada dasarnya dia itu kan adalah zat ya, tidak bisa kita lihat. Dia bisa masuk melalui angin. Itu masalahnya. Makanya sehebat apapun kita yang namanya menantang, sudah menyalahi aturan, pasti suatu saat kelemahan kita pasti bisa diketahui, pasti bisa ditembus kekuatan itu. Kalau kasus misalnya Pak Jeroni diminta untuk memindahkan kunti lagi, itu masih sanggup? Masih, tergantung sekarang kronologinya. Apalagi sekarang sudah kenal dengan bosnya ya. Ya. Selalu dia nggak lupa ya, maksud ingat terus lah, si bosnya ini. Iya, pasti ingat. Saya sering soalnya pernah satu kali di pinggir jalan dekat rumah saya itu ada LC namanya, itu gudang markas kuntilanak itu. Jam 12 malam saya habis, kalau di Muslim sholat tahajud ya, saya sembahyang jam 12 malam itu dipanggil sama ketuanya. Ini rambutnya putih semua. Saya dipanggil di rumah saya. Baru saya mau tidur, kelihatan ada dia manggil-manggil. Saya enggak mau. Padahal kalau itu tongkatnya saya dikasih, kan berapa pasukan saya punya itu. Tidak mau saya. Jadi setelah maaf-maafan, nggak ada yang jadi pengikutnya, maksudnya jadi saya tidak mau juga diikuti. Karena gini, keunggulan mereka itu tidak ada. Toh kalau kita berteman, tidak ada untungnya, tidak ada faedahnya itu. Kalau kita mampu menaklukkan jin kan masih bisa disuruh ngapain, kan dia punya kekuatan yang, keahlian yang luar biasa jinnya gitu. Kalau dia enggak, itu masalahnya. Kalau bantu untuk bekerja juga enggak bisa. Apa faedahnya gitu misalnya kan. Makanya saya enggak mau. Percuma ya, jadi ikut-ikut, malah ya. Orang yang justru, bisa lihat takut. Justru kemarin saya kan mau dimintai tolong juga untuk memindahkan rumahnya ada kuntilanak. Nah malamnya itu saya mimpi dikasih mantra itu lah untuk mengusir. Jadi roh-roh seperti itu mereka ingin mendapatkan pembebasan sebetulnya. Memang harus kembali dia. Tetapi ada waktunya. Kan sudah berakhir nih urusan saya dengan mereka. Terus pada waktu ketika ini ya, saya kan mau tidur. Kok saya lihat dia mengambang di sana di
Di depan rumah saya itu dulu ada pohon mengambang nih. Wih, saya kok lagi dia datang gitu. Rambutnya panjang sekali Pak kuntilanak itu dah. Kok lagi dia datang. Terus saya pakai ilmunya tidak jalan. Ilmunya itu tidak jalan. Apa ini? Nah terus saya pakai, kalau di Hindu itu ada mantranya, mantra Durga itu, Dewi Durga ya. Saya pakai itu. Hilang seketika dia. Terus besoknya, oh ternyata itu utusan dari Ratu Kidul yang menguji kekuatan saya. Bukan Kunti ternyata. Kunti ini diutus untuk menguji saya gitu. Ngetes ya. Ya, makanya karena saya sudah trauma, makanya trauma sebetulnya berurusan dengan yang seperti itu. Sekarang nggak ada Teh? Hah? Yang datang nggak ada? Nggak ada. Ke rumah-rumah? Ke rumahnya Pak Jero udah nggak ada lagi? Oh nggak ada. Bersih udah ya? Bersih nggak ada lagi. Kalau kejadiannya yang dipukul bukan bosnya, mungkin nggak seperti ini ya? Ya, jadi yang saya pukul itu kebetulan Kena bosnya. Ketuanya dari anak buahnya ini, makanya dia marah besar. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan Sobat MM oleh Pak Jero bagaimana cara memproteksi kehadiran dari kuntilanak ya. Itu antara lain dengan membersihkan rumah yang ditinggal, jangan sampai kotor, kemudian lampu menyala, beri wewangian ya. Jadi mereka itu nggak suka dengan tempat yang bersih. Nggak suka dia. Bersih bersinar tuh nggak mau, apalagi dengan orang yang ibadahnya bagus ya. Untuk agama apapun. Akhlaknya bagus. Ya. Perilakunya bagus itu nggak mau dia. Kalau Kunti ini bisa diutus nggak oleh seorang dukun untuk mencelakai? Bisa ya. Asal dia mendapat upah dia. Apa upahnya? Darah. Tetap darah. Oh begitu. Makanya kalau saya berteman, kalau mau berteman, memanfaatkan dia gampang. Saya carikan darah manusia, sakiti dia. Pasti dia. Jadi timbulnya santet ya? Seperti itu? Ya. Jadi santet. Kalau santet ada yang menggunakan memang roh seperti itu. Kebanyakan dah pakai roh seperti itu. Itulah pesan-pesan dari Pak Jero Pandit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan terhindar dari gangguan Kunti ya dimanapun kita berada. Dan sobat, jangan lupa tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya Mang Ei dari Pulau Bali, terima kasih Pak Jero. Pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi.